Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhaimin, Prodi Manajemen Dakwah NIM 035. Dalam video ini saya akan menjalankan tugas penelitian dalam mata kuliah Metode Studi Islam dengan pendekatan historisitas. Dalam vlog ini, saya akan membagikan hasil penelitian saya yang berfokus pada sosok Kiai Haji Yasin atau yang lebih akrab dikenal Mbah Yasin, serta tradisi keagamaan yang beliau wariskan di daerah Jepolo, Kudus, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara langsung dengan cucu beliau, yakni Kiai Haji Alamul Huda, serta dokumentasi dan studi literatur. Mari kita simak bersama kisahnya. Mbah Yasin adalah seorang ulama karismatik yang dikenal sebagai perintis pesantren di wilayah Bareng, Jekulo. Beliau berasal dari Kajen Pati dan telah melalui perjalanan panjang menuntut ilmu dari Rembang, Sarang, Solo, Sidogiri hingga ke Mekah. Setelah menimba ilmu dari banyak ulama besar, termasuk Mbah Khalil Bangkalan dan Mbah Nawawi, beliau akhirnya menetap di Bareng dan mendirikan pesantren. Model dakwah beliau sangat khas melalui pengajian Bandungan dan Sorogan, serta melalui tirakat dan amalan-amalan tertentu. Biasanya masyarakat itu kan punya kesulitan kehidupan ya, sing akeh kan ekonomi gue. Nah, akhirnya diajar kene pengen ekonomi niku penak ya poso ndalake insyaallah ekonomine apik gitu ya. Anda rata-rata wong ndalake itu ekonominya apik. Konsepnya kan maca selawat tiap hari gitu ya. Dalail itu kan isinya sholawat petang atus itu ya. Jadi sehari kon maca pisan padha karo maca sholawat ping petang atus. Nek gelem ngono ya insyaallah kan ekonomine wong apik. Jadi di satu sisi karena kebutuhan masyarakat dhewe kan iku. Nek pengenalannya ya ngono iku mawon. Dadi ana wong butuh dijajahi terus siji sukses ngandani kancane gitu. Akhirnya uang kan ini gelem balik ilmu ini gitu ya. Satu ya ekonomi, loro kanggo pager awak dalam itu. Salah satu tradisi keagamaan yang diwariskan Mbah Yasin dan masih lestari hingga kini adalah puasa Dalail Khairat. Tradisi ini diperkenalkan secara alami oleh Mbah Yasin sebagai bentuk tirakat. Dalail Khairat sendiri adalah kumpulan sholawat yang disusun oleh Imam Al-Jazuli. Mbah Yasin mengajarkan bahwa membaca sholawat 400 kali sehari ditambah puasa sunnah dapat menjadi wasilah kelancaran rezeki dan penjagaan diri dari gangguan batin. Tradisi ini tidak hanya spiritual, tapi juga menjadi bagian dari solusi masyarakat dalam menghadapi kesulitan hidup. Selain puasa Dalail, ada pula tradisi azan tanpa nada di Masjid Bareng. Menurut narasumber, ini terinspirasi dari Masjid Imam Syafi'i di Kairo. Azan dilantunkan lurus tanpa irama. Hal ini dianggap lebih mendekatkan pada kesederhanaan dan kekhusyukan. Lalu ada juga kunut nazilah yang diajarkan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Mbah Yasin menganggap Indonesia belum benar-benar menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur, sehingga umat perlu berdoa secara intens untuk keselamatan negeri. Dalam sejarahnya memang ada perbedaan pendapat dengan ulama lain. Misalnya gurunya sendiri, Mbah Salam, melarang puasa tirakat saat mondok, tapi Mbah Yasin justru menekankan pentingnya tirakat bagi pembentukan jiwa santri. Meskipun zaman berubah, tradisi ini masih bertahan, terutama di kalangan santri putri. Tirakat, sholawat, dan wirid masih diamalkan secara rutin. Bahkan ada praktik
bertapa di puncak Songolikur, sebuah laku spiritual yang kini mulai punah. Jika kita lihat dengan pendekatan historisitas dalam studi Islam, tradisi keagamaan Mbah Yasin tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politik saat itu. Agresi militer Belanda, kondisi ekonomi masyarakat, dan pertemuan beliau dengan berbagai ulama dunia turut membentuk cara dakwah beliau. Dalam jurnal berjudul Dinamika Dakwah Kultural di Kudus oleh Khairul Anam dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa pendekatan kultural seperti ini justru menjadi kekuatan Islam lokal, tidak kaku, adaptif, tapi tetap berakar pada sumber ajaran yang sahih. Dalam penelitian ini, saya belajar bahwa Islam tidak hanya hadir dalam bentuk formal hukum dan ritual, tapi juga melalui tradisi lokal yang kaya akan makna. Mbah Yasin adalah contoh nyata bagaimana dakwah bisa berlangsung secara halus, penuh keteladanan, dan membumi. Semoga vlog ini menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga tradisi keagamaan, sekaligus menghargai sejarah dan tokoh-tokoh lokal dalam membentuk wajah Islam di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.